Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21. Di video kali ini kami akan membahas soal-soal yang paling sering muncul di seleksi CPNS dari tahun ke tahun, seperti itu. Yang pertama adalah soal penalaran verbal. Tes penalaran verbal terdiri dari sinonim. Nah, sinonim itu pasti ada. Nah, sinonim itu sebenarnya perlu dikaji betul karena banyak juga yang keliru terkait sinonim-sinonim karena sinonim itu juga ada jenisnya. Nah, ini akan kita bahas sebentar. Selanjutnya tes antonim juga itu ada berbagai jenis. Dan yang selanjutnya adalah tes analogi. Tes ini untuk bertujuan untuk mengukur pemahaman seseorang terhadap kata. Nah, triknya ya, tips dan triknya. Pertama, rekan-rekan harus bersahabat dengan Kamus Besar Indonesia. Tambah perbandaran kata dengan membaca makna dan definisinya ya. Kemudian perhatikan pola soal bahkan pola jawaban. Nah, apa maksudnya ini sebentar kita akan bahas secara detail. Kita mulai dari dulu tes sinonim ya. Tes sinonim itu singkatnya sebenarnya adalah persamaan dari suku kata atau persamaan kata. Langsung saja. Nah, di sini ada 3 jenis sinonim yang perlu kita ketahui supaya kita bisa lebih teliti dalam memilih jawaban karena jangan salah bahwasanya di soal CPNS itu banyak jawaban pengecoh. Nampaknya jawaban benar, tapi sesungguhnya bukan itu. Dia adalah pengecoh yang hampir mirip dengan jawaban yang benar, sehingga banyak peserta yang terkecoh di situ. Nah, yang pertama sinonim mutlak. Sinonim mutlak itu kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks kebahasaan apapun tanpa mengubah makna struktural dan makna leksikal dalam rangkaian kata. Jadi dia betul-betul sama. Contohnya misalnya tampan itu sama dengan cakap, laris sama dengan laku. Ini betul-betul maknanya mutlak sama. Bisa langsung menggantikan seperti itu, baik secara makna maupun leksikalnya. Lanjut sinonim mirip. Ya, sinonim mirip itu merupakan kata yang dapat bertukar tempat dalam konteks bahasaan tertentu tanpa mengubah makna struktural dan leksikal dalam rangkaian kata, frasa, klausa, dan kalimat tersebut saja. Misalnya melihat itu sinonim semiripnya adalah memandang. Ya, seperti itu. Kemudian membawa, mengangkut. Nah, dia berbeda dengan mutlak, betul-betul sama maknanya, tampan dan kalau ini memang istilahnya dia mirip ya, mirip, melihat dengan memandang, membawa dan mengangkut. Nanti kita akan lihat contoh-contoh soalnya. Kemudian ada juga sinonim selingkuh, bukan selingkuh ya. Jadi bukan sinonim selingkuh, tapi sinonim selingkuh. Merupakan kata yang dapat saling mengganti dalam satu konteks kebahasaan tertentu saja, secara struktural dan leksikal. Contoh, ayu itu sama dengan manis. Ya. Baik, kita langsung lihat contoh soalnya. Oke, baik kita langsung ke contoh soal pertama. Ini sinonim relatif sama dengan ada nisbi, fleksibel, kaku, pasti, mutlak. Relatif ini secara sederhana kita bisa maknai sebagai sesuatu yang tidak tetap. Maka dari sini kita yang pertama triknya adalah eliminasi. Gugurkan jawaban yang sudah pasti salah. Misalnya mutlak. Mutlak ini justru antonim dari relatif ya. Karena ini relatif itu artinya tidak tetap, sementara mutlak itu sesuatu yang pasti. Maka kita hilangkan. Pasti juga ini kita hilangkan, eliminasi karena ini sudah pasti salah. Jadi yang tersisa adalah A, B, dan C. Nah, itu cara untuk meminimalisir kesalahan. Kita hilangkan dulu yang sudah pasti salah. Lanjut ke kaku. Ya. Kaku. Kaku ini juga tidak ada hubungannya dengan relatif. Maka C kita hilangkan. Tinggal A dan B. Nah, A dan B ini kalau kita maknai ini hampir sama dengan relatif. Nah, disinilah digunakan oleh pembuat soal yaitu namanya pengecoh. Pengecoh di sini adalah fleksibel. Kalau teman-teman belum pernah mendengar kata nisbi, kemungkinan akan memilih fleksibel karena cenderung connect ke relatif. Padahal sesungguhnya jawabannya adalah nisbi. Nisbi itu sesuatu yang tidak tetap, sama maknanya dengan relatif. Fleksibel ini adalah jawaban pengecoh. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah A. Di sini diberikan trik ya, kata di atas adalah kata serapan bahasa Inggris. Jadi perbanyak kosakata dalam bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi juga diminta untuk banyak-banyak mengenal kata seperti itu. Jadi jawabannya adalah A ya, nisbi.
Nah, di sini diberikan kunci jawabannya di bagian bawah ini. Kata relatif berasal dari kata relatif berarti tidak mutlak. Nah, tidak mutlak atau tidak tetap. Nisbi. Nah, nisbi sama. Kemudian berantonim relatif adalah kata yang bersinonim relatif adalah nisbi. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Jadi bertambah lagi kosakata teman-teman sekalian. Oh, relatif itu sesuatu yang tidak tetap atau tidak mutlak sama dengan nisbi. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pindai sama dengan melihat sekilas, mencermati, melirik, membuang, memindahkan. Triknya adalah perbanyak pembedaran kosakata, sering membaca kamus KBBI, dan membaca buku artikel. Ya, jadi pindai. Kita eliminasi dulu sesuatu yang dipastikan jauh, ya, jauh dari kata sinonim pindai. Kita mulai dari A dulu, melihat sekilas. Melihat sekilas, jadi pindai ini maksudnya adalah aktivitas melihat sesuatu secara cermat, ya, secara cermat, kemudian secara teliti dan cukup lama, seperti cermat dan cukup lama lah seperti itu. Nah, melihat sekilas eliminasi pasti sudah tidak masuk, kemudian mencermati, ini bisa jadi C melirik. Melirik itu berarti sepintas, hampir sama dengan A, maka C sudah pasti juga eliminasi. A dan C sudah pasti salah. D membuang. Membuang ini justru lebih jauh, tidak ada hubungannya. Selanjutnya memindahkan. Ini juga pengecoh sebenarnya. Mungkin teman-teman yang tidak mengerti arti pindai mungkin langsung memilih memindahkan karena sama-sama ada kata cenderung ada kata pindah, ya, pindah-pindah. Pindai memindai, ada persamaan. Sehingga mungkin memilih E, ini pengecoh seperti ini, hati-hati. Ini bukan jawaban yang sinonimnya. Memang secara huruf ini hampir ada kesamaan, tapi secara makna ini jauh berbeda. Jadi pindai itu jawabannya adalah mencermati. Nah, mencermati. Nah, di sini ada kunci jawabannya. Pindai itu memiliki arti melihat dengan cermat dan lama. Jadi kata yang bersinonim dengan pindai adalah mencermati, seperti itu. Oke, baik. Soal selanjutnya adalah kata galak. Yakin, valid, pasti, mutlak, keliru. Nah, salah satu trik untuk menjawab soal yang kata tersebut kita belum pernah mendengar atau kita tidak tahu maknanya adalah cari jawaban dari 5 jawaban ini yang maknanya lain sendiri. Di sini triknya, jika menemukan kata yang tidak bisa digunakan, tidak biasa digunakan atau terasa asing, pilih jawaban yang berbeda dari jawaban yang ada. Contoh, misalnya di sini yakin sesuatu, berarti itu pasti. Valid juga itu pasti. Pasti ya pasti. Mutlak itu sesuatu yang pasti. Keliru itu berarti yang tidak pasti. Nah, di sini lain sendiri dia. Kata keliru maknanya lain sendiri. Yakin, valid, pasti, mutlak. Ini ada kesamaan makna, sesuatu yang sudah pasti, sesuatu yang diyakini tidak sesuatu yang benar seperti itu. Keliru dia lain sendiri. Sederhananya A, B, C, D ini cenderung ke kanan, sementara keliru ini dia cenderung ke kiri, maka pasti jawabannya keliru. Meskipun kita tidak tahu apa itu galat, tapi dengan melihat pilihan jawaban yang ada, melihat sesuatu yang dia lain sendiri, maka pasti itu sudah jawabannya. Keliru. Itu salah satu trik. Karena memang tidak mungkin juga semua kata bahasa itu kita tahu maknanya. Jadi ini salah satu trik untuk menjawab ketika makna itu tidak kita tahu, kata itu tidak tahu artinya, pilih jawaban sekali lagi yang berbeda. Itu trik. Lanjut ke nomor 4. Intrakurikuler. Intrakurikuler sama dengan sekolah, kegiatan di sekolah, siswa, lapangan, kegiatan di luar sekolah. Triknya adalah kata yang berimbuhan asing seperti pasca, ekstra, dan intra dapat diartikan kata per katanya. Jadi kalau kata yang seperti ini kan, ini bisa diartikan kata per kata. Maksudnya intrakurikuler ini sebenarnya terdiri dari 2 kata. Ada imbuhannya, pertama intra dan kurikuler. Intra dan kurikuler. Kalau intra itu in berarti dia cenderung di dalam sekolah, ya, di dalam seperti itu. Kalau ekstra maka dia di luar. Nah, maka kita cari jawaban yang mendekati. Sekolah, ini bukan ya, bukan. Kemudian kegiatan di sekolah, kegiatan di sekolah bisa jadi.
Siswa, maka itu tidak sesuatu yang tidak nyambung. Lapangan juga bukan. Kegiatan di luar sekolah. Kegiatan di luar sekolah seharusnya dia di sini ekstra, ya. Ekstra itu maksudnya di luar, intra di luar. Jadi sudah pasti salah karena di sini kegiatan di luar sekolah. Oke. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah atau yang paling benar adalah B, kegiatan di sekolah. Intra. Nah, intra itu artinya di dalam atau di. Maka ini bisa jadi penunjuk nih. Di, kata di ini sejalan dengan intra, berarti kita pilih B. Seperti itu trik menjawab untuk soal yang ada kata imbuhannya. Kita maknai kata per kata, lalu kita cari jawaban yang searah maknanya dengan kata yang sudah kita maknai tadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5, bimbang. Bimbang sama dengan, nah, ini cukup mudah. Cari tahu, triknya adalah cari tahu arti kata karena bisa jadi sinonimnya terdapat pada arti kata. Bimbang, pasrah, kita eliminasi ya, tidak ada hubungan. Bimbang, fleksibel. Fleksibel juga tidak ada hubungan. Percaya, bimbang, percaya ini justru lawan katanya. Bimbang, yakin juga lawan katanya. Bimbang, ragu-ragu. Maka jawabannya adalah ragu-ragu. Saya rasa kalau kata bimbang ini mudah untuk memaknainya seperti itu. Karena sudah sering didengar dan digunakan. Nah, selanjutnya kami tampilkan beberapa kata-kata sinonim yang mungkin bisa membantu ya. Ini hanya beberapa saja. Abolisi itu penghapusan, abrasi itu pengikisan, absen itu bolos, absolut itu mutlak, absorpsi itu penyerapan, adagium itu pepatah atau peribahasa, adaptasi itu penyesuaian. Jadi sebaiknya teman-teman sering-sering juga di waktu luangnya membuka kamus-kamus bahasa Indonesia supaya adalah tambahan sedikit kosakata. Kita tidak tahu, bisa jadi kata yang Anda lihat di kamus itu yang muncul di soal. Kita tidak tahu. Artinya lebih baik kita mempersiapkan banyak-banyak amunisi daripada tidak sama sekali. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke antonim. Tadi sinonim persamaan kata, selanjutnya adalah antonim. Antonim juga ini selalu ada. Selalu bahkan setiap tahun ada soal ini. Setiap tahun ada soal ini. Jadi antonim itu adalah menguji peserta untuk menentukan lawan dari suatu kata, lawan kata sederhananya. Nah, antonim itu jenis-jenisnya juga ada beberapa. Yang pertama antonim kembar. Antonim kembar itu antonim yang melibatkan pertentangan antara dua kata. Contoh senang sama sedih. Senang sama sedih ini antonim pertentangan antara dua kata memang. Dia berlawanan maknanya, senang dengan sedih. Kemudian ada antonim hierarkis. Antonim hierarkis merupakan antonim yang pertentangan katanya dalam posisi bertingkat. Nah, ini yang jarang diketahui. Kalau misalnya senang sedih, ini sudah umum ya, kita ketahui lawan kata. Ternyata ada juga antonim istilahnya dia bertingkat. Januari, Februari. Ini termasuk juga antonim ternyata. Antonim hierarkis namanya. Seperti itu. Kemudian ada antonim majemuk. Merupakan antonim yang melibatkan banyak kata. Contoh, rumah itu berwarna merah, rumah itu berwarna putih. Jadi, tidak selamanya hanya dalam bentuk kata. Ini cenderung dalam bentuk kalimat. Rumah itu berwarna merah, rumah itu berwarna putih. Ini juga antonim. Antonim relasional. Antonim yang kedua katanya saling berhubungan. Suami, istri. Suami, istri. Ini ada hubungan. Dia secara kata sebenarnya bukan lawan kata kayak senang dengan sedih, tapi ini cenderung ke hubungan. Nah, hubungan antara suami dengan istri. Lanjut, antonim gradual. Antonim yang memiliki tingkatan dalam pertentangan. Nah, memiliki tingkatan dalam pertentangan. Rumah mewah, rumah sederhana. Rumah mewah, rumah sederhana. Baik, langsung kita lihat contohnya. Akil. Akil, ya. Cari lawan kata dari kata akil. Mungkin kita biasa mendengar kata akil balik, ya. Akil balik itu berarti dia sudah bisa berakal ya seperti itu, atau bisa berpikir seperti itu. Maka kita cari lawan katanya. Berakal maka dia sudah pasti bukan lawan kata, maka ini justru cenderung antonim, sinonim ya. Pandai juga bukan, kita cari lawan katanya antonimnya. Lemah juga tidak, karena ini cenderung ke fisik. Sementara akil ini cenderung ke daya pikir seseorang.
bodoh. Nah, bisa jadi ini sama, kita lihat dulu. D, cerdik. Nah, sudah pasti salah ini, bukan cerdik. Maka antara C dengan D, pilihan yang bisa menjadi jawaban. Kita lihat kalau lemah, sekali lagi dia bukan ke ranah pemikiran, tapi dia ke ranah fisik. Maka yang benar adalah D. Lemah, akil itu lawan katanya adalah bodoh. Kita lihat kunci jawabannya di sini ada. Nah, ini jawabannya betul ya, D, bodoh. Untuk kata yang tidak biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, cermati pilihan jawabannya, pilih yang kata yang berbeda dari pilihan yang ada. Itu triknya. Nah, selanjutnya kami tampilkan beberapa kosakata yang terkait antonim. Ya, abstrak itu konkret, ahli itu lawan katanya awam ya, seorang ahli itu lawannya awam, aktual itu kadaluarsa lawan katanya, anak lawan katanya ibu, anomali normal, antagonis protagonis, antipati simpati, apatis antusiasme, a priori a posteriori. Nah, ini beberapa kata antonim yang bisa menjadi perbendaharaan kata teman-teman semua.